Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan tema membangun relasi kerja dalam tim dan mengelola hubungan kerja. Saya di sini memerankan sebagai host Amanda Maulana dengan NBI 14623000234. Dan saya Muhammad Alamul Huda, NBI 14623000217, merupakan sebagai host juga. Saya Muhammad Ibnu Fahar dengan NBI 14623000225. Saya sebagai bintang tamu. Dan saya Ahmad Zaini Dayat dengan NBI 14623000214 dengan peran bintang tamu. Oke. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Tim, podcast santai tapi penuh makna. Ya, di episode kali ini kita bakal bahas hal yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar dalam kerjasama tim. Yaitu komunikasi dalam kerja kelompok. Banyak tim bermasalah bukan karena kurang kemampuan, tapi karena salah komunikasi. Dan di sini sudah hadir dua narasumber kita, ada Jendi dan Ibnu. Halo, halo Mas. Halo, halo kalian semua. Mas Ibnu, menurut kamu, kenapa komunikasi sering jadi sumber masalah dalam tim? Jelas karena banyak anggota tim fokus ke tugas masing-masing tanpa menyamakan pemahaman, akhirnya arah kerja jadi sangat berbeda. Nah, sekarang untuk Jendi, dari pengalaman Jendi sendiri, apa dampak komunikasi yang tidak berjalan baik? Dampaknya besar. Selain hasil kerja jadi kurang maksimal, hubungan antar anggota juga bisa renggang. Ini sering terjadi di kerja kelompok mahasiswa. Betul sekali. Apabila kalau jarang berdiskusi dan hanya mengandalkan chat singkat sih. Oh iya, Ibnu, apa bisa dijelaskan untuk jenis-jenis gaya komunikasi yang biasa dipergunakan dalam tim itu apa aja? Ada tiga cara komunikasi dalam tim. Yang pertama ada pasif, yang kedua ada agresif, terus dan yang ketiga asertif. Pasif itu modelnya seperti diam, nggak banyak komunikasi. Agresif itu kita seperti memaksakan untuk berkomunikasi dan asertif menyampaikan pendapat dengan tegas, tapi kita tetap sopan. Dendi, menurut kamu gaya yang mana paling efektif? Untuk saya sih asertif Mas, karena semua orang bisa bicara tanpa merasa diserang. Nah, semisal kalau kita ketemu anggota yang agresif, harus gimana? Apa yang Kita kita lakukan? kita tetap tenang, jangan terpancing emosi. Lalu jawab dengan bahasa yang profesional. Nah, intinya kita fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Terus konflik dalam tim itu wajar nggak sih? Kalau Mas Ibnu? Loh, kalau konflik dalam tim jelas wajar dong. Konflik itu justru bisa jadi bahan evaluasi kita kalau diselesaikan dengan komunikasi yang sangat baik. Nah, jadi langkah langkah awal apa yang semisal kamu pakai buat menghadapi konflik? Apa yang dipakai? Kalau langkah awal itu ajak bicara langsung, jangan lewat asumsi atau membicarakan di belakang. Kadang konflik kecil jadi besar karena tidak dibicarakan. Iya, klarifikasi itu penting supaya tidak salah paham satu sama lain sih. Nah, buat kalian berdua boleh nggak sih minta tips untuk apa sih tips yang praktis biar komunikasi tim itu lebih sehat gitu? Apa aja dari kalian tipsnya? Kalau dari saya, kita bisa biasakan diskusi rutin dan pastikan semua anggota paham sama tugasnya masing-masing.
Kalau saya hargai pendapat orang lain, meskipun berbeda dengan kita. Bagus itu tips yang sederhana tapi sangat berguna. Dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa komunikasi itu bukan cuma sekedar soal bicara. Tapi juga soal mendengarkan dan saling menghargai. Kalau komunikasinya sehat, kerja tim jadi lebih nyaman dan produktif. Dan yang paling penting banget buat kita, buat dunia kerja nanti. Semoga podcast ini bisa jadi bahan referensi kita dalam membangun relasi dan kerjasama tim. Ingat, tim yang solid bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang siapa yang mau saling memahami. Terima kasih untuk Mas Ibnu dan Mas Hendy atas sharing-sharingnya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian. Kita bisa Hmm. diterapkan kerja tim kita. Ya, itu saja. Saya Aldi. Dan saya Manda, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.